Bung Usman Hamid, katanya sulit mendominasi media sosial saat ini sehingga riuh rendah tetap ada, semua dianggap sebagai masukan, bukan dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah. Yang diproses hanyalah yang memang benar-benar memenuhi unsur ujaran kebencian. Silakan Bung Usman. Iya, saya senang sekali kalau misalnya perkembangan di media sosial itu dianggap sebagai dinamika, sebagai riuh rendah saja dari perkembangan politik di Indonesia. Tapi masalahnya banyak sekali observasi yang memperlihatkan ada semacam pro-rezim pro gitu ya. Ada semacam 50 centers, orang-orang yang memang dikelola gitu, menggalang akun-akun inauthentic untuk selalu mendukung apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ini sudah banyak diliput dalam investigasi majalah Tempo, juga investigasi Jakarta Post, bahkan investigasi Facebook sendiri yang memainkan naratif untuk mendukung pemerintah. Dalam kasus Facebook, misalnya kelihatan sekali ada perang naratif di media sosial yang digerakkan oleh orang-orang pro pemerintah. Memang sebagian mereka adalah para loyalis Jokowi. Ini akibat dari polarisasi politik yang terjadi pada masa pemilu. Tapi jangan lupa bahwa dalam banyak kesempatan Istana juga memberikan semacam kesan tersurat bahwa memang Istana mendanai sejumlah buzzer atau sejumlah influencers untuk mendukung apa yang diinginkan oleh pemerintah. Yang paling mencolok di masa COVID kan ketika negara-negara lain menutup pintu, justru pemerintah itu memberikan dana kepada influencer untuk membuka Indonesia atau mempromosikan wisata di Indonesia. Yang kedua, kalau dikatakan media sosial dibiarkan saja, selain perang naratif semacam itu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukan sekedar kontra narasi. Kita lihat di contoh koran hari inilah Jakarta Post misalnya, itu ada 5 orang yang menjadi admin atau menjadi manajer dari WhatsApp, menjadi media sosial terkait dengan penolakan Omnibus, itu ditangkap oleh Barreskrim. Kasus-kasus semacam ini bukan 1-2, saya kira tidak mungkin misalnya Freedom House mengambil kesimpulan Indonesia demokrasinya atau kebebasan sipilnya menurun, atau para akademisi mengambil kesimpulan yang sembrono bahwa kebebasan sipil Indonesia menurun. Saya ragu itu, apalagi kalau kita periksa dengan lembaga-lembaga seperti LBH, Kontras, begitu pula LP3IS. Saya kira LP3IS lembaga yang kredibel lah di masa lalu. Bung Usman, tapi begini, bagaimana kalau memang apa yang disampaikan melalui media sosial itu benar-benar ada yang mengandung unsur ujaran kebencian, justru meresahkan publik? Harus dilarang, itu nggak boleh mengatur, misalnya menghasut kebencian agama atau kebencian rasial, itu nggak boleh, harus dilarang. Dan itu yang berkali-kali dipersoalkan oleh para aktivis juga gitu. Kadang-kadang yang terlihat adalah ketika kritis terhadap pemerintah dikriminalisasi, tapi kritis dalam pengertian menghasut kebencian agama itu banyak dibiarkan. Dulu waktu kasus Ahok misalnya, itu pilkada Ahok 2016-2017, atau pada masa pemilu 2019, atau dalam kasus misalnya serangan persekusi terhadap warga Syiah atau warga Ahmadiyah atau warga Gavatar di Mentawai 2016. Itu kan juga pada mulanya di media sosial. Nah, ujaran-ujaran kebencian semacam itu yang menyulut pada mulanya kekerasan semacam itu. Nah, sikap pemerintah yang justru melarang Gavatar misalnya, atau di masa SBY melarang Ahmadiyah, itu malah ikut membenarkan, seolah-olah memberi angin segar bahwa apa yang hidup dalam ujaran kebencian itu dibenarkan. Dan ini memang akarnya di era SBY ketika mengadopsi fatwa Majelis Ulama yang seharusnya dibedakan. Saya kira itu akar-akar masalah. Saya ingin kembali ke Bung Doni. Bung Doni begini, ini saya masih mau mengutip dari jajak pendapat Harian Kompas. Sebenarnya dari artikelnya, tapi ini ada data yang disampaikan oleh Elsam, peretasan terhadap kelompok aktivis. Katanya peretasannya melalui aplikasi pesan dan juga media sosial. Dari tahun 2018 itu 18 kasus, 2019 naik menjadi 32 kasus. Januari sampai dengan Juni 2020, 9 kasus sudah terjadi. Lalu dari SafeNet menyatakan ada sejumlah jenis peretasan, yaitu diantaranya doxing, impersonisasi, pembobolan data, dan juga memata-matai spyware. 2019 katanya ada 24 kasus, tapi
hanya dari April sampai dengan September 2020, 49 laporan kasus. Anda tadi bilang bahwa ini yang melaporkan toh masyarakat sendiri secara horizontal. Tapi apakah menurut Anda ini tidak akan mungkin bisa terjadi ketika negara, ketika pemerintah seolah-olah enabling atau membuat situasinya memang memungkinkan untuk orang melaporkan orang lain karena ujarannya di media sosial? Sekali lagi tidak pernah ya pemerintah enabling orang untuk kemudian mengkriminalisasi orang lain karena pendapat atau ujarannya. Pemerintah tidak pernah mengorganisir sekelompok orang ya untuk kemudian melakukan doxing atau pembunuhan karakter. Ya, yang dilakukan pemerintah adalah ya memang memakai influencer untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan positif. Oke. Dan untuk meluruskan beberapa persepsi yang keliru dan itu berbasis data dan fakta. Jadi tidak mengorganisir ya sekelompok orang untuk melakukan hal-hal yang tidak benar ya, hal-hal yang sifatnya bisa diartikan membungkam kebebasan sipil atau kebebasan berpendapat gitu. Jadi kita mesti tempatkan pada porsi yang benar ya. Kalaupun ada kemudian kasus-kasus, kita harus tahu aktornya siapa. Ya, kan kita sendiri kan tidak tahu siapa aktornya gitu ya. Kalau kita tanya beberapa waktu yang lalu saat revisi Undang-Undang KPK sempat ada aktivis ditelepon oleh nomor-nomor yang tidak dikenal dari luar negeri, saya pun ditelepon padahal saya di pemerintahan gitu. Jadi kita juga bingung ya siapa, dan kalaupun misalnya ada proses hukum yang tidak sah ya kan bisa kemudian di pra peradilan. Ya, jadi saya kira ini hak semua warga negara ya. Sekali lagi saya mau menekankan di sini ya bahwa saya terima semua masukan, semua data-data dari berbagai survei tentang kondisi demokrasi Indonesia, dan memang ada penurunan sedikit gitu ya. Tapi sekali lagi pemerintah berkomitmen untuk terus menegakkan demokrasi, terus menjaga hak-hak demokratis at all cost. Bung Doni. Karena ya. Gini, Anda tadi menyatakan Anda sebagai bagian dari pemerintah sebenarnya bingung kenapa kok sampai ada persepsi demikian. Tapi kalau kemudian kami dari Litbang Kompas menggelar survei yang memang benar-benar random terhadap sejumlah peserta begitu, dan 33% diantaranya menyatakan bahwa saat ini masalah terbesar dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf adalah seputar kebebasan berpendapat. Apakah Anda mau bilang bahwa masyarakat salah menilai pemerintah? Tapi kalaupun salah, masa 33%? Ya, saya tidak mau mengatakan salah. Saya tahu kemarin saya sudah bicara juga dengan Pak Toto bahwa Litbang Kompas melakukan survei memang saat demo itu sedang intens begitu. Dan memang ada penangkapan. Tapi kan penangkapan itu kan untuk mereka yang memang betul-betul pelaku ya kerusakan, kerusuhan gitu ya. Dan kalaupun ada penangkapan kan tentu saja ini dilengkapi dulu dengan alat bukti yang cukup. Jadi sekali lagi ya persepsi itu saya kira tetap diartikan sebagai persepsi. Pemerintah tidak membantah ya. Jadi prinsipnya adalah masukan positif kita terima dengan ucap syukur, masukan negatif adalah catatan untuk perbaikan begitu. Oke, terakhir untuk Bung Usman Hamid, tadi saya mau garis bawahi pernyataan Bung Doni yang katanya pemerintah tidak pernah enabling untuk adanya saling melaporkan untuk urusan ujaran di media sosial. Anda setuju? Ya, pemerintah kan punya kewajiban positif dan punya kewajiban negatif. Kewajiban negatif itu tidak mencampuri ekspresi kemerdekaan sipil atau kebebasan sipil dari warga negara. Kewajiban positif itu kalau ada misalnya yang diretas WhatsApp-nya seperti rasio Patra, ya itu harus dibongkar oleh negara, melakukan investigasi, mencari pelakunya, mengadili pelakunya, menunjukkan siapa kalau bukan negara. Itu sama seperti Kominfo yang menyalahkan Tempo. Ya kalau Anda website-nya diganggu, loh salah Anda sendiri, kenapa nggak aman website? Loh itu kayak rumah kita kemalingan atau ada anak kita perempuan diperkosa, loh. Anda salah sendiri, kenapa nggak pintu pagarnya nggak tinggi? Gitu. Itu di mana logika peran negara? Gitu. Nah, dalam kasus Papua itu lebih terang lagi. Pemerintah melakukan pemblokiran internet di Papua itu. Dan itu dengan kekehnya pemerintah merasa tidak ada yang salah dengan itu. Sampai akhirnya masyarakat sipil mengajukan ke pengadilan. Dan pengadilan mengatakan baik proses
prosedur maupun poros otorisasinya itu keliru fatal gitu. Jadi saya kira teman-teman yang ada di dalam pemerintah ini harus kritis lah, meskipun bekerja untuk pemerintah atau di dalam pemerintah, ya saya kira nalarnya juga harus lebih bersifat kritis gitu, supaya tidak sekedar membela pemerintah ya. Kalau bingung ya bacalah kajian-kajian para sarjana atau surveinya Kompas gitu, dan juga para aktivis yang memang bekerja di bidang itu gitu. Mereka lah yang memang selama ini menggelutinya. Dan saya kira kalau ada kritik-kritik semacam itu, nggak cukup dikatakan bahwa pemerintah nggak melakukan apa-apa, nggak cukup dikatakan bahwa pemerintah tidak melaporkan. Kalau memang itu diproses pidana oleh polisi, ya pemerintah minta polisi hentikan itu. Itu yang saya kira diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat kita tak bodoh lagi kok. Oke, Bung Usman Hamid, terima kasih. Bung Doni Garal Adian juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus Anda berdua. Sampai jumpa lagi kapan-kapan.